Tentang menyembunyikan amalan, maka terdapat beberapa dalil dan beberapa contoh yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi." Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasingkan diri. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2965. Di antara maksud mengasingkan diri berarti amalannya juga sering tidak diperlihatkan kepada orang lain. Sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, "Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal salihnya, maka lakukanlah." Imam Ibnu Mubarak rahimahullah juga berkata, "Jadilah orang yang suka mengasingkan diri sehingga amalan mudah tersembunyi dan janganlah suka dengan popularitas." Imam Abu Hazim rahimahullah juga berkata, "Sembunyikanlah amalan kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan amalan kejelekanmu." Imam Bashir Al-Hafi rahimahullah berkata, "Tidak selayaknya orang-orang semisal kita menampakkan amal salih meskipun hanya sebesar zarrah." Maksudnya semisal semut kecil. Bagaimana lagi dengan amalan yang mudah terserang penyakit ria. Kitab Ta'tiru Al-Anfas min Hadits Al-Ikhlas halaman 232. Di antara contoh menyembunyikan amal salih dari praktik orang-orang salih adalah contoh pertama, Imam Ar-Rabi bin Khuthaim rahimahullah. Beliau adalah murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa beliau tidak pernah mengerjakan salat sunnah di masjid kaumnya kecuali hanya satu kali. Kitab Az-Zuhud jilid 5 halaman 60. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Salatlah kalian, wahai manusia, di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baiknya salat adalah salat seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 731. Contoh kedua, Imam Ar-Rabi bin Khuthaim rahimahullah diceritakan, jika ada orang yang akan menemuinya, lalu beliau sedang membaca mushaf Al-Quran, dia pun akan menutupi Qurannya dengan bajunya. Kitab Hilyatul Awliya jilid 2 halaman 107. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah, wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah." Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran sama seperti orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Orang yang melirihkan bacaan Al-Quran sama seperti orang yang sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1333. Contoh ketiga, Imam Zainul Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali rahimahullah. Beliau adalah cucu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Diceritakan, ketika masih hidup, setiap malam hari beliau biasa memikul karung berisi roti atau makanan. Lalu beliau membagikan roti-roti tersebut ke setiap rumah secara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu, para penduduk Madinah tidak mengetahui sosok yang biasa memberi makan kepada mereka. Ketika Ali bin Al-Husain rahimahullah sudah wafat, mereka juga sudah tidak lagi mendapatkan kiriman makanan setiap malamnya. Karena pada saat dimandikan, di punggung Ali bin Al-Husain rahimahullah terlihat bekas hitam disebabkan seringnya memikul karung makanan yang dibagikan kepada orang-orang miskin di Madinah di setiap malam hari. Kitab Hilyatul Awliya jilid 3 halaman 36. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna sadaqata sirri tutfi'u ghadaba Rabbi tabaraka wa ta'ala." Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi akan meredam kemarahan atau murka Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib nomor 888. Hadis ini hasan li ghairihi. Kekayaan dimanfaatkan untuk membangun jalan menuju surga. Seperti itulah kekayaan akan menjadi indah di tangan hamba yang salih. Dan mereka melakukan ini semua tujuannya agar amalan salih yang telah dilakukannya
tidak terlihat oleh orang lain. Sebagai ilustrasi, seperti seorang karyawan yang mengerjakan setiap pekerjaan yang sudah diamanahkan oleh bosnya. Lalu apakah harus baginya melaporkan juga setiap tentang pekerjaannya tersebut kepada orang lain, semisal keluarga dan teman-temannya? Apalagi dilaporkan juga di media sosial. Secara akal dan prosedur pekerjaan, tentu semua tentang pekerjaannya harus dilaporkan hanya kepada bosnya, bukan kepada selainnya. Karena dia yang telah memberikan perintah pekerjaan tersebut, sebagaimana perintah ibadah dari Allah. Maka seharusnya kita hanya melaporkan tentang setiap ibadah yang telah kita kerjakan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya.